Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ala innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atuz zakah wa lam yahsha ilallahi fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Malam pertama-tama yang kami muliakan dan kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Ustadz Bapak Ma'ah, alhamdulillah beserta jajarannya, juga Ustadz Subur, alhamdulillah, dan sekalian teman-teman yang dari Dewan Masjid Indonesia, Kelurahan Harjamukti, Ustadz Sarin, Ustadz Muklis, Haji Komarul, alhamdulillah hadir beliau di sini bersama kita, juga kepada jamaah Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah saya ini datang ke sini ini waktu awal peresmian, sekarang puasa udah tanggal udah 2 tahun ya Ustadz ya. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 25 hari Jumat 2023. Kalau nggak salah ustadznya waktu baca suratnya itu Ustadz Subur ya. Alhamdulillah. Pertama tadi yang saya bacakan adalah innama ya'muru masajidallahi. Innama barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, wa aqama shalah, dan dia mengerjakan zakat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumir. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia percaya pada hari akhir, wa aqama shalah, dan dia mengerjakan salat, wa atuz zakah, dan dia membayarkan zakat, infak, sedekah, walam yasha ilallahi fasa, dan dia tidak takut dengan apapun, dengan kemiskinan, dengan apapun kecuali dengan Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan Allah menjanjikan kepada mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk fid dunya wal akhirah. Subhanallah, ayat ini adalah ayat momentum masjid yang orang-orang memakmurkannya dengan sangat gembira, karena barang siapa yang memakmurkan masjid Allah, Allah jamin kehidupannya. Kenapa? Karena di situ ada perdagangan yang tidak merugi, Pak. Dia salat dan dia zakat. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi sekarang ini zaman apa? Di bulan puasa. Bulan puasa tadi ayatnya juga jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang amanah, orang-orang yang dipercaya Allah Subhanahu wa taala suruh mengerjakan salat, dan wajib hukumnya salat. Karena nanti puasa itu adalah wajib hukumnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang amanah yang aku beri percaya kepada kalian, berpuasa, diwajibkan kamu atas puasa. Wajib hukumnya puasa. Ada hadis yang mengatakan nanti di yaumil akhir puasamu lah yang akan memberi syafaat, dan baca Al-Quran juga yang akan memberi syafaat, karena hukumnya sama-sama wajib.
Al-Quran dibaca itu harus wajib. Kenapa wajib? Karena sebelum sholat uslu ma huhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat. Bacalah kitab yang diturunkan oleh Rabbmu, Al-Quran, kerjakanlah sholat. Kenapa ya Allah? Karena sesungguhnya sholat itu menjaga perbuatan keji dan mungkar. Utslumahu ya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah inna sholata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Jadi ini momentum buat kita semua, buat menggodok kita semua. Puasa kita di hari pagi harinya sampai siang, malamnya kita taraweh, sholat adalah kewajiban dan sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Membaca Al-Quran juga itu adalah wajib hukumnya. Karena sholat adalah tidak bisa kalau orang tidak bisa baca Al-Quran, tidak sah. Karena Al-Fatihah itu adalah surat pembuka dan surat pertama di Al-Quran. Jadi yuk mari kita sama-sama introspeksi diri kita sendiri masing-masing, kekurangan kita. Karena puasa itu ada dua, ada puasa, ada saum, ada siam. Saum adalah ibaratnya itu adalah dalam diri kita, siam itu adalah di luar diri kita. Afak itu adalah, saum itu adalah untuk mencegah diri kita supaya kita tidak terlena dari perbuatan kejahatan atau yang tidak merugikan orang lain. Tapi kalau afak itu adalah memberi kepada orang lain, sama dengan infak. Afak, anfus, siam, hampus saum, siam, afak. Jadi harus ada dua, itu satu kesatuan. Jadi kita memang digodok sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk orang-orang yang bertakwa, karena pakaian yang mulia di mata Allah hanyalah pakaian yang bertakwa. Karena momentum bulan puasa ini adalah momentum kita untuk berbuat kebaikan, baik di tetangga kita, baik di sahabat kita, baik di kerabat kita yang jauh yang dekat, tetangga kita yang jauh yang dekat, saudara kita yang jauh dan dekat. Karena apa? Kita ini sebenarnya ketergantungan, Bu, Bapak, kita ketergantungan. Kakek uyut kita itu tergantungan oleh kita. Anak cucu kita tergantung oleh kita. Karena manusia itu tingkatannya 7. Pertama adalah uyut kakek bapak kita. Kita anak cucu cicit. Udah nggak ada lagi kalau cicit nggak ada. Jadi manusia itu tingkatannya 7. Sama dengan juga langit 7, sorga 7, neraka juga 7, manusia juga 7. Jadi kita menjaga diri kita sama dengan halnya kita menjaga anak cucu kita, sama halnya kita menjaga kakek bapak buyut kita. Karena jelas sekali itu doanya itu di surat Al-Ghafir 40, Rabbana wa adhilhum jannati adninil lati wa adtahum wa man sholaha min abaihim. Sholah itu jadi yang bapak-bapak yang soleh, masukkanlah ke jannah. Abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, saudara-saudara. Nah, ini ayat ini memancing kita supaya kita tidak terjerumus. Mudah-mudahan anak kita tergantung dari kita yang udah meninggal, kita yang mendoakan. Karena ada 3 amal yang dibawa oleh nanti kita di yaumil akhir. Anak yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tua, ilmu yang bermanfaat, juga amal jariyah. Amal jariyahnya seperti apa? Ya sekarang ini masjid-masjid kita ini, maaf mungkin ketua DKM nggak pernah ngomong, siapa yang mewakili, karena saya dewan masjid, yang namanya dewan itu adalah perwakilan, Pak, mewakili ketua DKM bahwa ketua DKM sebenarnya teriak untuk apa? Operasional masjid ya Pak DKM ya.
Nah, kita membantu gitu loh, membantu jamaah supaya simbiosis mutualisme bekerja selalu. Jadi itu out in out itu balance. Jadi yang saya inginkan, yang saya tekankan adalah yuk tegakkan sholat kita, bayar infak sodakoh kita, amal jariah kita yang baik-baik semuanya. Sekarang karena momentum adalah bulan yang berlomba-lomba berbuat kebaikan, momentum bulan yang baik, bulan Ramadan, dan bulannya diturunkannya Al-Quran. Jadi saya sedikit ingin mengenang juga masalah masjid ini masjid At-Taqwa ya. Itu juga ada suratnya tuh Pak. Itu suratnya kalau nggak salah di surat 9 At-Taubah 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La takum fihi abada la masjidun ussasi ala taqwa yaumin ahakum am takuma fihi rijalu yuhibbu mutatahharu. Fihi di dalam masjid adalah orang yang ingin membersihkan diri. Wallahu yuhibbu mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bersih. Jadi momentum ini adalah momentum yuk kita membersihkan diri kita, harta kita. Di masjid ini kita memberikan zakat, infak, sedekah ke masjid ini. Insya Allah pengurus masjid nanti akan menyalurkan. Insya Allah semuanya akan disalurkan. Kita jangan takut, saya berikan ke anak yatim, faedah saya yang kelihatan. Oh, itu nggak bisa. Justru di masjid ini adalah fungsinya banyak. Misalnya kita punya uang 10.000, saya mau ngasih anak yatim. Tapi kalau di masjid ini 10.000 itu dibayarkan listrik, anak yatim sholat dapat, kaum duafa sholat dapat semua gara-gara di 10.000. Tapi kalau kita memberikan anak yatim cuma 1 orang, itulah manfaatnya masjid, manfaatnya kita berinfak. Karena ada satu cerita dari Nabi Musa, ya Allah, amalan apa yang engkau sukai dariku? Puasaku, sholatku, atau zikirku? Tapi Allah bilang tidak. Karena zikirmu adalah untuk membersihkan dirimu, dan puasamu untuk menahan lapar, sholatmu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa yang kau sukai? Yang aku sukai adalah kau berinfak dan membantu orang yang susah. Karena apa? Manusia adalah sifatnya dia itu makhluk sosial. Jadi barang siapa khairnas wa anfa'uhum linnas, manusia yang baik adalah manusia yang berguna buat orang lain. Itu aja pesan dari kami. Yuk kita sama-sama juga, saya juga masih belajar untuk berinfak, sedekah walaupun dalam kesulitan. Karena ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dan dia sholat dan menginfakkan sebagian hartanya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, sesungguhnya beliau itu adalah orang yang dengan berdagangan yang tidak pernah merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.